Hai Trippers, kembali lagi di Trip with Talk. Nah, kali ini kita suasananya agak berbeda karena sekarang kita udah ada di Creative Room Tripwi yang baru nih. Nah, untuk episode kedepannya nanti Tripwi akan selalu menghadirkan podcast-podcast dan tentunya perbincangan-perbincangan bersama narasumber yang terpercaya dan juga tren-tren banget sekarang-sekarang ini nih Trippers. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, narasumber menarik, ciamik banget, yaitu adalah Miss and Mr. Grand Tourism Teen Indonesia 2022. Halo. Trippers. Nah, di sebelahku juga udah ada Pak Sofian selaku CEO dan founder Tripwi Indonesia. Hai Pak Sof. Hai Abed, hai Trippers semua. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Puji Tuhan baik. Mungkin untuk Daryl dan juga Jasmine boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Hai semuanya, hai Trippers. Nama saya Jasmine Horman. Semuanya boleh panggil aku Jasmine. I'm 16 years old. Aku adalah seorang pelajar dari SMA di Kota Semarang dan aku adalah Miss Grand Tourism Teen Indonesia 2022 dan Miss Eco Teen Indonesia 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daryl Realdi, usia 17 tahun, asal dari kota Kalimantan Timur, Samarinda. Sekarang saya menjabat sebagai Mr. Grand Tourism Teen Indonesia 2022 dan Mr. Universe 2022. Oke. Mungkin Pak Sof mau nanya-nanya dikit ke mereka. Lanjut aja. Oke. Nah, mungkin Daryl sama Jasmine boleh diceritain sedikit dong tentang Grand Tourism 2022 tuh apa sih? Kan Trippers di rumah mungkin pada belum tahu nih, ini tuh perhelatan apa sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi Mr. and Miss Grand Tourism ini adalah suatu organisasi pemilihan, dan juga Miss Grand Tourism ini atau MMGTI kita singkatnya telah berkolaborasi bersama ASPPI. ASPPI ini adalah asosiasi selaku pariwisata Indonesia. Nah, jadi peran MMGTI ini adalah pemilihan tingkat nasional. Di mana yang diikuti oleh berbagai provinsi di Indonesia, di antara 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi perannya itu jadi tidak hanya orang dewasa atau orang tua yang bisa ikut serta dalam perkembangan ekonomi kreatif, perkembangan pariwisata di daerah masing-masing. Tapi di MMGTI ini peran tersebut bisa juga untuk generasi muda atau generasi milenial seperti kita bisa ikut serta dalam tumbuh kembangnya pariwisata di Indonesia. Contoh kecilnya hal basic itu seperti mempromosikan pariwisata melalui media sosial masing-masing. Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Seperti itu. Itu berarti seleksinya tuh kayak gimana? Kalian mengajukan diri kah atau ada perwakilan di setiap daerah kan tentunya? Ada beberapa provinsi yang memang dia tentunya provinsi yang besar yang dia menyelenggarakan audisi di daerahnya masing-masing. Mulai dari kota terus ke provinsi, baru nanti dari provinsi akan dikirim ke nasional. Oke, berarti kalian baru mendapatkan gelarnya itu kemarin di bulan Februari. Februari pada tanggal. Dan aku dengar juga nanti Daryl akan mewakili Indonesia untuk ke Mesir ya? India dan Jasmine ke Mesir. Oh, berarti aduh ditunggu banget nih, berarti mungkin Trippers semua nanti akan merasa bangga ya dengan kehadiran Jasmine dan juga Daryl dong tentunya. Oke. Teman-teman semua, kalian ini kan sebagai Mr. and Miss Grand Tourism 2022 itu kan pasti aktif dong dalam mempromosikan pariwisata di daerah kalian masing-masing. Mungkin kalian potensi wisata apa aja sih yang ada di daerah kalian tuh, khususnya ya di wisata adventure-nya gitu. Kalau aku informasi digital sekarang itu kan seperti yang aku udah bilang tadi itu udah berkembang banget ya Kak. Dan menurut aku untuk anak kurang
sebenarnya kurang digalakkan aja sih. Di share-nya kurang digalakkan aja melalui, kita bisa ngelaluin lewat media sosial atau TikTok, apalagi kita kan generasi muda. Kita juga harusnya bisa lebih mencintailah apa yang kita udah punya gitu. Oke. Jadi kita bisa nih, apalagi Tribui ini nih kayaknya pasti bisa sih. Apalagi, Untuk menggayat iya, gitu bener. pariwisata yang ada di daerahmu. Oke. Kalau dari Daryl? Kalau aku sendiri itu ada di daerah Balikpapan. Jadi Kalimantan Timur ini terbagi menjadi beberapa kota. Oke. Salah satunya itu ada kota Balikpapan. Nah, alhamdulillah kemarin itu ada masuk yang wisata air, yang seperti jet ski, gitu. Udah mulai masuk, udah beberapa, kayaknya sih udah mulai setahunan gitu, udah beberapa masuk wisata-wisata ekstrim seperti itu. Dan semoga aja di berkembangnya tahun ini, era-era seperti ini, apalagi kita udah lepas daripada COVID-19, semoga bisa makin berkembang dan wisata-wisata lainnya seperti wisata di udara maupun darat juga bisa masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur. Itu sih menurut aku yang pengen aku kayak kapan sih Kalimantan Timur ini bisa kayak gitu, bisa menjadi wisatanya tuh yang ekstrim, lebih menantang. Oke. Nah mungkin nih Daryl sama Jasmine kan sekarang ini kita tahu nih, apalagi di era pandemi kayak gini ya, kita nggak bisa lepas dong dari perannya media sosial, internet dan lain-lain, apalagi di dunia pariwisata gitu kan. Sekarang ini kita lihat banyak deh tersebar di internet mengenai paket-paket trip atau mungkin pakai tripnya aja udah ada kontak person, tapi terkadang pas kita mau hubungi kontak personnya nggak bisa dijangkau gitu, nggak dijawab atau gimana, terus minimnya informasi dan lain-lain. Nah kalau di daerah kalian masing-masing ada nggak sih kendala-kendala dan hambatan dari teman-teman operator wisata di sana gitu, di tempat kalian itu gimana yang kalian lihat? Kalau di daerah aku sih kendalanya ya karena kan kebanyakan kayak orang itu mau nyoba wisata ini terkendala karena biaya. Oke. Jadi orang tuh nggak tahu tuh wah ini mau naik ini berapa sih gitu. Oke. Mau naik ini gimana sih, bisa di booking atau gimana sih. Nah begitu, jadi masih pada bingung tuh kayak gimana, berapa harganya sih, gini. Nah dengan adanya aplikasi Tribui mungkin teman-teman bisa langsung dicek itu. Kalau teman-teman mau berwisata yang ekstrim, wisata udara, wisata darat, bahkan sampai laut, itu sudah sudah dipermudah lah sama Tribui, karena di situ udah ada kayak nominal harga, mau naik ini berapa, mau naik ini sekian gitu. Mungkin kalau di daerah Kalimantan Timur lebih enak sih digunainnya kalau misalnya pakai Tribui, karena sudah ada tersedia nominalnya. Oke. Jadi kita bisa mempersiapkan tuh berapa budgetnya gitu. Kalau dari Jasmine sendiri ada kendala-kendala apa gak sih di? Mungkin ini yang dikatain Daryl benar. Yeah, aku juga sempat pernah ngalamin hal itu juga, dan mungkin kayak kita mau ke tempat wisata tapi kita nggak tahu nih itu tuh buka atau enggak. Nah ini kadang kayaknya kita search juga kadang nggak nentu kan. Benar. Open misalnya di bener open apa enggak nih. Soalnya aku juga ada pernah ngalamin tulisannya sih open, tapi sampai datang nggak ada nih. Nggak ada bangunannya juga nggak ada. Udah nggak ada. Itu kebanyakan searching ya. Jadi kayak gitu. kurang akurat aja sih kurang sebenarnya. akurat nih kayak gini. Berarti kan dari yang tadi aku dengar dari Daryl udah tahu dikit tentang kayak Tribui kan. Berarti kayak sangat membantu. Nah, maka dari itu di sini kan sebelah kita udah ada Pak Sofian gitu. Mungkin Pak Sofian boleh jelasin sedikit dong Pak, kayak Tribui itu apa sih untuk teman-teman di luar sana mungkin yang belum tahu dan lain-lain Pak. Ya, oke. Pertama-tama selamat ya Jasmine sama Makasih. Ya. Makasih Pak. Sama Mister untuk Grand Tourism. Jadi kalau kita bicara tourism itu minimal tuh ada 3 hal yang menjadi persyaratan mandatori ya sebuah destinasi itu. Yang pertama itu biasa orang mensingkat itu 3A gitu ya. Yang pertama itu adalah aksesibilitas. Jadi destinasinya sebagus apapun, kalau susah akses ke sana, orang pasti tidak akan bisa menjangkau. Ya, itu mengenai infrastruktur, mengenai jalan, transportasi, udara, laut gitu ya, darat dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini udah bisa dikatakan terjangkau gitu aksesibilitas, ya baru kedua orang bicara mengenai amenities.
Amenities itu bicara mengenai ada akomodasinya, hotelnya di sana, Oke. penginapan, bintang 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Nah, jadi kalau akses sudah sampai ke sana, kemudian ada akomodasinya, maka orang akan stay di sana. Nah, yang ketiga terkait dengan attraction. Jadi kalau bagus banget di sana, kemudian akses juga bisa gampang banget, tapi nggak ada atraksi apapun di sana, ya orang kemudian hanya sekali, kemudian orang tidak akan Nggak pergi tertarik lagi gitu ya, kedua Pak. kalinya gitu kan. Ah. Nah, jadi aksesibilitas, amenity sama bicara mengenai attraction ini satu paket kalau kita bicara mengenai destinasi. Nah, yang kedua, tourism sendiri kalau kita lihat itu mengalami evolusi gitu ya. Tadi dikatakan Daryl sama Jasmine itu benar. Jadi tourism pertama kali orang mengenal itu adalah orang, misalkan orang bilang saya mau pergi satu tempat itu karena tempatnya bagus ya, alamnya bagus ya, gunung, laut, danau gitu ya dan seterusnya gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau 3A ini satu paket tidak ada di situ, sekali orang datang udah, kedua orang udah nggak datang lagi. Iya. Ya. Nah, kemudian tourism itu dari yang berbasis alam, nah kemudian meningkat orang berbasisnya religius. Jadi bermuncullah tourism yang berbasis religius gitu ya. Jadi orang berkunjung misalkan umroh, berkunjung ke apa nama tanah suci gitu ya, ke Yerusalem dan seterusnya. Jadi berbasis religius. Dan itu sama 3A itu juga harus ada di tempat secara tematik yang berbasis religius. Nah, kemudian berkembang lagi tuh tourism yang berbasis adventure. Oke. Nah, adventure inilah yang sekarang lagi booming karena COVID ini, pandemik ini menyebabkan orang beralih gitu ya, berpindah shifting dari yang indoor ke outdoor Iya. gitu ya. Nah, sehingga orang dulunya perginya bareng-bareng, sekarang perginya mandiri dan individual Nih. ya. Nah, jadi ketika orang udah adventure itu yang dijadikan sebagai highlight adalah experience-nya dapat nggak dia berada di satu tempat itu, gitu ya. Kalau 3A sudah ada tapi experience nggak ada, ya udah dia cukup sekali, habis itu dia kemungkinan tidak akan balik lagi. Nah, ini yang kita coba gali gitu ya, dengan mengkombinasikan perkembangan dari tourism itu dengan teknologi. Oh, Nah, oke. jadi 3A itu kita coba embedkan ke dalam aplikasi yang kita sebut dengan TripWe ya. Jadi namanya trip bareng-bareng, ya kita bareng-bareng perginya bareng-bareng lah, Bersama, kira-kira seperti oke, itu, iya. gitu ya. Nah, di situ informasinya jelas tersedia gitu ya, lokasinya di mana, terus jam berapa buka, apa yang disediakan dan seterusnya ada. Terus bagaimana kita ke tempat itu, reachable apa tidak, dan di situ sudah ada tracking gitu ya, traceable gitu ya, kita bisa lihat dari orang turun ke tempat, misalkan dari bandara turun gitu ya ke kota itu, dia udah bisa tahu kira-kira jaraknya berapa menit ke lokasi destinasi yang akan dituju gitu ya. Nah, kemudian atraksinya ada yang water adventure, ada land, ada sky adventure, jadi orang bisa memilih lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teknologi ini lebih kepada melakukan enabler terhadap kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya adalah konvensional yang memang sudah dilakukan. Tapi tadi ketika Jasmine dan Daryl cerita itu, ya orang kesana ngapain gitu ya. Nah, ini dibikin digitalisasi supaya orang bisa melihat secara cepat ya melalui aplikasi itu. Gitu, Pep, ceritanya Kak Pep. Oh, ceritanya gitu, Pak Ceritanya Sob. begitu. Jadi itu Pak Sob, berarti dampak teknologi itu kepada pariwisata cukup besar ya Pak, apalagi di era pandemi kayak gini. Banget. Nah, sekarang udah orang sudah shifting lagi nih. Tadi ada yang mengatakan ini tourism 1.0, 2.0, 3.0. Nah, sekarang udah tourismnya udah 4.0. 4.0 ini udah bicara kalau saya punya budget 1 juta, saya mau pergi kemana ya? Nah, teknologi lah, algoritma lah yang kemudian menyusun itinerary-nya dia. Oke. Opsi 1, 2, 3. Nah, dia tinggal melihat, ini kayaknya saya belum pernah ke sini. Jadi yang melakukan siapa? Algoritma atau artificial intelligence. Nah, kita dunia ini sedang pindah ke sini. Ya, sedang shifting ke yang tourism 4.0 ini. Makanya kenapa perkembangan dari apps, perkembangan dari startup yang berbasis tourism ini sekarang jadi marak banget gitu ya. Karena memang pasarnya wisatawannya sedang memang bergerak ke arah situ. Oh, benar sih Pak. Berarti
kalau misalnya kita ngomongin tentang teknologi, berarti nggak bisa lepas dari peran milenial, bener gak sih? Nah salah satunya itu ya hadirnya ada Mr. and Miss, ada Miss juga Grand Tourism Teen 2022 gitu kan. Nah itu mungkin aku mau nanya sih ke Pasov, ke Daryl dan juga Jasmine, kenapa sih milenial tuh penting untuk pariwisata? Dalam pariwisata itu kenapa penting sih gitu? Kalau peran milenial sendiri yang dibilang penting dalam pariwisata itu kenapa? Karena kita bisa lihat kalau misalnya orang dewasa atau orang tua itu berperan dalam bidang pariwisata, itu dia berperan sebagai penggerak kemajuannya. Tapi peran milenial sendiri, generasi muda sendiri itu bergerak di dalam media sosial, membantu perkembangannya bagaimana, bahkan sampai ikut serta dalam seperti contohnya kegiatan ekonomi kreatif, kegiatan ekraf gitu. Kita bisa datang ke booth mereka, datang apa sih ini. Okay. Jadi orang tuh lebih tahu, karena dengan seperti kemarin dengan saya terpilihnya menjadi Mr. Grand Tourism di Indonesia, itu alhamdulillah kemarin sempat sampai sekarang insight Instagram itu menaik. Jadi tidak hanya dari dalam kota, tapi luar kota seperti Jakarta, Bandung, semua, bahkan sampai udah sampai ke Malaysia, Singapura, benua Asia. Jadi secara nggak langsung Secara ngajak. nggak langsung mereka sudah secara nggak langsung kita mengajak mereka, ayo dong wisata ke Benar. Indonesia. Oke. Gitu. Oh, kalau Jasmine sendiri gimana Jasmine? Peran milenial sekarang itu emang dampaknya besar banget. Yes. Apalagi generasi muda sekarang itu udah tombak paling depan kan, garda terdepan kita gitu. Siapa lagi kalau bukan kita gitu, yang Berperan maksudnya aktif iya juga. yang mau berperan aktif ke pariwisata, ke masa depannya juga gitu. Oke. Jadi emang milenial itu adalah garda terdepan. Juga penting ya dalam perkembangan Iya, era ekonomi kreatif juga. Kalau Pasov sendiri setuju gak? Kalau menurut Pasov tuh emang milenial tuh penting perannya dalam pariwisata Indonesia sekarang ini apa di era sekarang ini gitu. Ya pasti saya setuju banget lah gitu ya, karena kan ada yang mengatakan setiap era itu pasti ada tokohnya gitu ya. Yeah. Dan setiap tokoh itu pasti hidup di satu area, di era tertentu gitu, di zaman tertentu. Nah kalau kita bicara Indonesia khususnya kan bonus demografi ini 2035 ini kan lebih dari 65% itu adalah anak-anak muda, yang notabene adalah milenial. Karakteristik milenial ini yang menjadi penting karena mereka itu adaptif, cepat untuk belajar gitu ya, dan kita tahu sangat dekat dengan yang namanya teknologi, dekat dengan sosial media dan seterusnya. Jadi literasi digital itu sudah mumpuni. Nah, ketika ekonomi kreatif ini berbasis digital gitu ya, maka first customer atau first followernya itu adalah generasi milenial ini. Jadi apapun yang ada disodorkan di sini, mereka dengan cepat itu akan beradaptasi gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau misalkan ada misalkan di tempat di kampung saya di Bangka Belitung gitu ya. Di Bangka Belitung mungkin 20 tahun yang lalu orang tidak tahu di mana letaknya misalkan pantai Parai atau pantai Tanjung Pesona. Mungkin orang tidak tahu. Tetapi ketika tempat itu kemudian onboarding ke Airbnb gitu ya, kemudian yang menjadi wisatawannya adalah anak-anak muda ini, dia bisa cari dengan mudah, oh ternyata saya mau pantai tipikalnya pasirnya putih, bisa lihat sunrise, sunsetnya clear, bagus gitu ya, makan seafoodnya berlimpah gitu ya. Ya udah saya order ke Airbnb dan mereka datang ke pantai misalkan Tanjung Pesona di Pangkal Pinang, Bubble gitu ya, Bangka Belitung. Nah, nggak mungkin generasi yang, apalagi generasi yang sebelumnya yang quote-unquote literasi digitalnya misalkan minim gitu ya, di mana mereka mendapatkan akses itu. Karena orang bisa mendapatkan akses itu tentu saja secara literasi dia harus mampu dulu, capable untuk mengakses menggunakan device, gadget dan seterusnya. Jadi ini memang zamannya milenial untuk kemudian dapat mensosialisasikan tempat-tempat atau destinasi wisata di Indonesia dengan teknologi. Oke, berarti perannya milenial penting ya.
menurut Daryl, Jasmine dan Pasov juga pasti penting banget dong. Ya. Saling berketerkaitan. Benar. Oke. Nah, akhir mungkin ya untuk Jasmine, Daryl juga Pasov mungkin apa sih pesan Gran Tourism Teen Indonesia 2022 mengenai operator wisata dan anak muda yang diharapkan aktif gitu dalam pariwisata? Ada gak pesan-pesannya? Ya, aku berharap aja buat teman-teman semuanya kita bisa lebih peduli dan lebih berkontribusi terhadap lingkungan sekitar kita. Sebenarnya dari hal-hal kecil aja sih, kita buang sampah pada tempatnya. Lingkungan, kita di tempat dimanapun kita berada, kita juga tetap jaga kebersihan. Tuh, hal-hal kecil kita bisa mulai dari hal-hal kecil kok. Oke. Daryl sendiri? Kalau aku sih buat pesan sepertinya kayak pesan umum aja kali ya. You're confident, love yourself and do the best. Kepercayaan dirimu, kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dan tetap berikan yang terbaik. Stop, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena suatu kenyataan yang indah itu berawal dari satu impian. Stop comparing yourself to other people. Stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena menurut aku, buat apa kita bisa menjadi seperti orang lain, tapi dengan cara mereka. Oke. Tapi jika kita bisa menjadi seperti mereka, tapi dengan cara kita sendiri, dengan cara versi terbaik menurut diri kita sendiri, maka hal itu akan mewujudkan kebahagiaan yang sempurna. Oke. Dari Pasov sendiri mungkin ada pesan-pesan terakhir, pesan untuk teman-teman di luar sana mengenai tourism di Indonesia dan apalagi kaum milenial gitu. Yang jelas sekarang ini eranya untuk berkolaborasi. Oke. Ya. Jadi peranan dari Jasmine, Daryl dan teman-teman yang lainnya itu menjadi salah satu motor penggerak untuk kemudian pariwisata entah berbasis ekonomi kreatif dan lain-lain gitu ya, untuk bisa dikenal. Oke. Ya. Tapi juga di situ juga peranan dari pemerintah pusat, daerah, Kemenparekraf, peranan dari media, peranan juga dari institusi pendidikan, dan juga peranan dari komunitas gitu ya. Jadi kan kolaborasi inilah yang kemudian kita punya satu mimpi bersama, gimana caranya memperkenalkan Indonesia secara keseluruhan melalui kolaborasi ini. Oke. Nah, itu dia Trippers, pesan-pesan dari Mr. and Miss Gran Tourism Teen Indonesia 2022 dan juga Pasov selaku CEO Trip. Nah, gimana nih Trippers perbincangan kita kali ini? Apakah menarik? Nah, buat Trippers yang penasaran Trippy Talk selanjutnya, kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik lainnya. Jadi ditunggu aja Trippers. See you. Bye. See you.